Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rayu, rayu, rayu. Dulur Tribun Jatim dan membaca Surya, saya Lur Pambudi alias Pampam, reporter Tribun Jatim Surya kembali menyapa dulur dimanapun Anda berada dalam wawancara eksklusif bersama tokoh inspiratif pekan ini. Kali ini kita akan ngobrol tipis-tipis dan santai mengenai optimisme Kementerian Agama RI dalam mengupayakan pembukaan layanan ibadah umroh untuk warga Indonesia tahun 2021 ini, dulur. Setahun kondisi pandemi COVID membuat segala aspek kehidupan masyarakat di dunia porak-poranda ataupun babak belur, tak terkecuali dengan aspek perjalanan internasional. Salah satunya adalah layanan ibadah umroh dan haji di negara Arab Saudi. Nah, sejak Maret 2020 kemarin, pihak pemerintah Arab Saudi menangguhkan hampir semua pelaksanaan ibadah umroh dan haji 8 bulan setelah ditangguhkan, kemudian di tanggal 4 Oktober dulur, di tahun 2020 kemarin pemerintah Arab Saudi mulai membuka kembali pelaksanaan ibadah umroh dengan 4 tahap. Alhamdulillah dengan penerapan protokol kesehatan yang begitu ketat sejak keberangkatan calon jamaah dari negara masing-masing hingga ke Arab Saudi benar-benar dipastikan aman dan mengira bahwa kondisi itu menjadi petanda membaiknya layanan pelaksanaan ibadah umroh dan haji hingga di awal tahun 2021, ternyata pada tanggal 3 Februari di tahun 2021, pemerintah Arab Saudi kembali menerapkan penghentian layanan umroh untuk 20 negara di dunia termasuk Indonesia. Tujuannya memang dalam rangka untuk membatasi penyebaran COVID yang saat ini memang atau saat itu sampai sekarang memang masih fluktuatif persebaran kasusnya. Aturan tersebut berlaku hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Hingga saat ini pihak pemerintah Arab Saudi belum menunjukkan perkembangan informasi terkait kapan penutupan dipastikan berhenti. Selain kepastian membuka semua penerbangan internasional pada 17 Mei 2021 mendatang, namun sama sekali belum menyinggung soal kepastian membuka layanan ibadah umroh. Terlepas dari adanya layanan atau larangan umroh 20 negara itu, sebenarnya dulur, layanan umroh di Mekah itu sudah dibuka hanya untuk warga setempat, namun dengan persyaratan telah menjalani vaksinasi dan aturan yang harus diberlakukan harus dipenuhi dari yang disampaikan oleh pihak pemerintah Arab Saudi. Sebenarnya bagaimana sih kondisi terkini soal kebijakan larangan ibadah umroh dari Arab Saudi yang tentunya berpengaruh terhadap antrian layanan calon jamaah umroh di Indonesia, dulur, sejauh ini apa saja upaya dari pihak Kemenak agar aturan tersebut segera diperlunak dan manakala memang bakal dibuka dalam waktu dekat, dulur, apakah ada sejumlah penyusunan aturan baru yang harus dipenuhi calon jamaah sebelum melaksanakan ibadah umroh. Tapi sebenarnya kita harus optimis dengan hal itu, dulur, karena belakangan ini kita tahu Pak Menteri Gus Yakut masih terus menjalin komunikasi dengan Menteri Haji pemerintah Arab Saudi yang kabarnya baru diganti, artinya proses lobbying terus diupayakan dari pihak Kementerian Agama RI, dulur, untuk bisa menggulkan bahasanya aturan larangan itu bisa segera dicabut dan masyarakat di Indonesia bisa segera melangsungkan ibadah umroh. Nah, untuk mencari penjelasan itu, alhamdulillah, dulur, kita sudah terhubung dengan Bapak Muhammad Nurul Huda, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Pak? Waalaikumsalam, Mas. Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan jenengan ini. Alhamdulillah, fi khair, sehat-sehat. Alhamdulillah. Bapak, ini kami ingin ngobrol tipis-tipis mengenai update terkini mengenai pelarangan ibadah umroh yang kemarin informasinya sudah mulai dibuka tahun kemarin, akhir tahun kemarin, dan di tahun 2021 awal Februari indralah kok dibatasi kembali. Lah ini bagaimana kabar atau update terkini soal regulasi perjalanan umroh yang sedang diberlakukan di pemerintah Arab Saudi? Monggo, Ya, Pak. ya, alhamdulillah ini kita sudah ada titik-titik tanda-tanda kehidupan, Mas. Dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu dan ini memang dan wabil khusus kepada jamaah umroh dan jamaah haji yang semuanya rindu kepada Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwaroh. Mari sebelum kita membahas bincang-bincang pagi, ngopi, olah pikir bersama-sama, ya. Ini mari kita talbiyah bersama-sama dulu. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda
والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dulur-dulur untuk nambani ati sing lagi kangen. Ya, kalau kita di Jawa kan kita menyampaikan lagu kangen. Nah, ini kangen kita kepada Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Kita berusaha bagaimana kita melafalkan talbiyah untuk mengobati hati yang rindu ini. Dulur-dulur yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu, kita berbincang-bincang kaitan dengan update yang hari ini bagaimana sebetulnya kondisi real di lapangan terkait dengan umroh atau haji. Baik, memang Mas, kita ini kan yang namanya kan tamu. Tamu itu harus mengikuti tuan rumah. Ya, tamu itu kal mayyiti. Tamu itu seperti mayit. Kapan ditaruh di mana, bagaimana, itu kita manut kepada tuan rumah. Yang ditempati untuk umroh, yang ditempati untuk haji, itu adalah Arab Saudi. Yang memiliki otoritas bagaimana haji itu bisa dibuka atau belum, itu adalah otoritas Arab Saudi. Kita adalah merupakan jamaah Indonesia adalah jamaah yang terbesar seluruh dunia. Terbesar, terbaik, dan orang Jawa bilang ternurut. Nah, ini luar biasa. Kita ini bangga terhadap Indonesia yang mayoritas adalah kita ini orang Indonesia yang sangat memiliki kearifan lokal dan budaya yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain. Sehingga Indonesia ini adalah pelopor moderasi beragama seluruh dunia. Luar biasa. Tidak ada seluruh negara yang seperti moderasinya di Indonesia. Walaupun di Indonesia ini bukan negara agama, tetapi kehidupan kehidupan keagamaan itu sangat nyata adanya. Maka alhamdulillah ini kondisi di Indonesia semakin lama semakin berangsur. Keterkaitan dengan umroh saat ini, Mas, kita karena ini tamu kita berusaha semaksimal mungkin. Gus Yakut, Gus Menteri sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemudian luar negeri itu juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemudian Maftuh juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Berusaha bagaimana kita mengadakan kapan ini umroh itu dibuka. Tentunya yang tahu persis kondisinya mengapa sampai detik ini umroh itu hanya berlaku pada ekspatriat, yaitu hanya yang berlaku kepada penduduk di situ atau masyarakat di situ, di wilayah di situ itu. 20 negara sampai detik ini, Mas, itu belum boleh masuk di Arab Saudi. Kalau seandainya kita ini belum boleh, maka apakah kita akan memaksakan diri untuk masuk ke sana? Walaupun kondisinya kita hari ini jam berapa, ke tanggal berapa, adanya cuma siap gerak. Seperti haji saat ini, Mas. Haji saat ini, kami ini perangkat semuanya sudah siap. Perangkat semua sudah siap, sudah kita siapkan segala sesuatunya. Mulai dari men-scan daripada paspor, lembar merah, setoran awal, dan setoran lunas, kemudian vaksinasi, ya,
kemudian kita sudah berupaya dengan outbound, otoritas bandara, sudah kita maksimalkan potensi itu. Tetapi sekali lagi kita hanya bisa bersiap-siap. Kapan itu dibukanya? Tentunya kita tidak tahu. Jawaban kita sementara, ya kita hanya bisa menunggu yang ada di Arab Saudi sana. Pertanyaannya, mengapa Arab Saudi itu kok belum membuka? Nah, ini tentunya yang tahu adalah Arab Saudi. Karena diinformasikan bahwa di sana itu adalah masih ada varian baru lagi. Sehingga ini tidak serta-merta umroh itu dibuka atau haji dibuka. Dulur-dulur yang berbahagia, di masa pandemik ini memang berbeda dengan masa-masa tidak pandemik. Dulu ketika umroh itu tidak ada yang namanya aplikasi seperti Iktamarna, Tawakalna, itu tidak ada. Tapi karena situasi dan kondisi yang ada ini, sehingga membuat ini Arab Saudi menekankan kepada aplikasi yang sudah dibuat oleh Arab Saudi. Aplikasi ini harus diikuti dan harus dituruti oleh siapapun yang boleh masuk di sana. Bahkan ketika nanti dia tidak mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh Arab Saudi, mulai dari bentuk pencegahan, pelarangan oleh Arab Saudi, maka dia akan didenda. Dendanya ini nggak main-main, Mas ya. Dendanya cukup serius untuk setiap pelanggaran, seperti denda 1.000 real, ya, SR bagi yang mengunjungi masjid tanpa tasrih, ya. Kemudian denda 10.000 SR bagi yang melaksanakan umroh tanpa tasrih. Ya, maka dari itu ini betul-betul ketat sekali. Seperti pengalaman yang beberapa bulan yang lalu, Arab Saudi itu lebih ketat dibandingkan dengan Indonesia. Apa buktinya? Jadi ketika dia itu satu Indonesia, satu rombongan Indonesia ini pergi ke sana, kemudian dari Indonesia sebetulnya di situ tidak ada, sudah negatif kaitan dengan COVID-19 ini. Ya, begitu sampai di Arab Saudi ternyata, contoh dari 500 orang, maka terkena satu, maka seluruhnya itu terkena. Maka langsung dikarantina, dan di situ dimasukkan di hotel dan tidak boleh keluar. Bagi yang kemarin sudah bisa masuk di sana, itu umroh cuma hanya sekali. Ini luar biasa. Nah, karena itu adalah sekarang ini yang lebih lagi, Mas, karena di Arab Saudi itu 50%. Sholatnya itu kan di sana kan terawihnya kan 23. Sekarang 50%-nya berapa, Mas? Iya. 50%-nya itu 23 itu berarti 12, Mas. Ya. Ini yang terjadi, yang kondisi di Arab Saudi. Dan kita melihat setiap malam memang yang tawaf itu adalah orang negara yang ada di wilayah dari Arab Saudi. Sampai detik ini itu belum ada pembukaan dari Arab Saudi, karena Arab Saudi selalu menekankan harus menilik perkembangan umroh melalui aplikasi Tawakalna dan Iktamarna. Nah, ini adalah luar biasa, mulai dari tipe perizinan umroh, ya, sholat ya, di 2 masjid, di Raudhah juga pakai Iktamarna, kemudian dan juga di Masjid Nabawi itu harus memboking aplikasi. Kemudian ada lagi
di Masjidil Haram dan Raudhah wajib menggunakan aplikasi juga. Ini semuanya luar biasa di Arab Saudi. Begitu terkena yang namanya kondisi di pandemi, ini menggunakan layanan yang serba aplikasi, Mas. Yeah. Bapak, itu tadi jenengan sudah menyampaikan begitu gamblang mengenai kondisi dari bulan kemarin 2020 kemudian sampai 2021 yang memang kondisinya benar-benar Arab Saudi masih belum membuka karena ada dasar pertimbangan kesehatan internasional di situ yang menjadikan dasar. Tapi kemarin sempat muncul suatu wacana dari otoritas Arab Saudi rencana membuka penerbangan internasional pada tanggal 17 Mei 2021. Lah ini apakah menjadi semacam optimisme Bapak nanti di bulan itu, di tanggal itu, apakah juga menjadikan indikasi atau titik balik juga umroh juga dibuka bersamaan dengan penerbangan internasional? Kalau informasi yang jenengan himpun ini seperti apa nih? Atau memang masih belum ada wacana itu? Terima kasih Mas. Ya, dulur-dulur kabeh. Jadi memang ini kemarin ada yang namanya fast track. Di haji itu ada fast track. Fast track itu biasa digunakan, yang dulu pernah digunakan di tahun yang dulu itu hanya berjalan di Juanda, di Soekarno-Hatta. Ternyata fast track itu pelayanan yang luar biasa. Nah, kemarin itu berkembang ke Juanda, ke Surabaya, punya kita itu. Nah, di situ sudah diinformasikan bahwa nanti di Juanda akan ada fast track. Apa itu fast track? Yaitu dalam satu penerbangan, dalam satu tempat pesawat atau naiknya, berkumpulnya orang, ya, itu ada 2 imigrasi. Yang pertama adalah imigrasi Indonesia. Begitu beberapa langkah itu langsung imigrasi Arab Saudi. Termasuk kami kemarin sudah berusaha, sudah rapat bersama-sama dengan OTBAN, otoritas bandara. Dan di situ sudah disiapkan untuk perangkat, ya, untuk yang namanya tadi itu sudah kita siapkan dengan sedemikian rupa. Dan kalau toh sekali lagi Arab Saudi itu membuka, maka Indonesia sudah siap segala sesuatunya. Ya, itu kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Arab Saudi, ya, itu tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh jamaah, baik itu adalah jamaah umroh maupun jamaah haji. Jadi yang nama pelayanan yang luar biasa sebetulnya, tetapi kembali lagi Mas, karena ini adalah dari Arab Saudi itu belum membuka, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini ada kabar gembira bagi kita, bahwa nanti ketika akan dibuka, Indonesia itu adalah negara yang pertama kali yang akan dikasih informasi untuk pembukaan baik itu umroh biasa. Tetapi pertanyaannya kapan itu dibuka? Masih menunggu dan menunggu. Oh, okay. Iya. Berarti memang dari pihak Indonesia ini termasuk di Jawa Timur sifatnya standby Pak ya, menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menyiapkan kemudahan-kemudahan dari perangkat itu, dan kalau memang ada kebijakan baru yang memang baru muncul dari Arab Saudi mengenai pelarangan ini sudah dicabut, maka Indonesia akan dikasih informasi lebih dulu agar bisa langsung gitu Pak. Ready on call gitu bahasanya. Wah, itu luar biasa. Iya, iya. Bapak izin jumlah fast track ini Mas, fast track ini siap, ya. Siap. Halo? Siap. Fast track ini hanya digunakan karena mengapa di Indonesia ini dikasih fast track, karena Indonesia itu terkenal satu, jamaah paling terbesar, jamaah paling terbaik.
terus kemudian ibadahnya paling tertib. Sehingga bisa mendapatkan gelar ISO. ISO itu berarti memiliki standar yang jelas, komando yang jelas. Nah ini banyak negara-negara lain yang bersekolah, yang dia mencari, mengikuti daripada metode Indonesia. Indonesia itu begitu banyak ya, tetapi tidak ada sampai detik ini Indonesia itu walaupun besar kemudian di sana membuat olah dan sebagainya itu tidak ada. Karena apa? Itu tidak lain dan tidak bukan di Indonesia itu orang-orangnya adalah sangat santun dan orang-orangnya sangat peduli dan taat pada regulasi. Gitu Mas. Okay. Memang program fast track ini dibuat disiasati karena memang jumlah calon jamaah haji atau umroh di Indonesia memang terbilang banyak Pak ya daripada negara-negara lain. Pak kalau boleh tahu di Jawa Timur Pak, spesifik Jawa Timur ini jumlah antriannya berapa tuh Pak untuk umroh ini? Kalau kita benar-benar dikalkulasi setelah, kan kemarin ada yang sudah sempat umroh itu, umroh percobaan di tahun 2020 kemarin di masa pandemi. Nah, sampai sekarang itu jumlahnya berapa yang antri? Okay. Jumlahnya teman-teman calon jamaah umroh itu adalah sebanyak 95.000 Mas. Cukup lumayan Mas. 95.000 itu umrohnya loh. Kalau hajinya itu adalah haji jamaah haji Indonesia yang Jawa Timur adalah terbanyak. Kemarin itu sudah per tanggal hari ini itu adalah 1.600.000 sekian Mas. 1.600.000 sekian. Sehingga daftar haji di Jawa Timur hari ini maka dia masuk di tahun 2052. 31 dan 32 tahun. Ini luar biasa. Nah, umroh juga seperti itu. Karena pandangannya masyarakat sementara ini, karena jamaah haji itu masih begitu panjang sekali, maka saya tak berangkat umroh dulu. Ketika nanti sudah umroh, mudah-mudahan umurnya ditambah, kemudian bisa menjadi haji sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu yang terjadi karena apa? Waiting list-nya ini adalah sekarang ini luar biasa untuk di Jawa Timur. Setelah itu baru Jawa Tengah dan baru Jawa Barat. Ya, jadi peringkat yang paling terbesar ya terbanyak adalah Jawa Timur. Ini luar biasa. Mengapa ini? Satu, karena sudah ada mulai kesadaran daripada masyarakat untuk rukun Islam yang kelima adalah merupakan kewajiban. Kemudian yang kedua adalah karena walaupun kondisi pandemi seperti ini, ternyata untuk daftarnya orang daftar juga masih terus setiap hari terus ada dan terus banyak. Ya gitu Mas. Oke, luar biasa. Berarti memang antriannya cukup banyak, tapi bukan berarti itu semacam menurunkan antusiasme dari masyarakat Jawa Timur. Wah ini antrian banyak, wah nggak usah. Tapi justru karena banyak, apapun kondisinya tetap akan berikhtiar untuk mendaftarkan diri Pak ya. Siapa tahu nanti masih dapat umur dan masih bisa untuk menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Bapak kalau boleh tahu ini, misalkan kalau dalam waktu dekat, insya Allah dan amin, dalam waktu dekat mulai dibuka, pelarangan itu sudah dicabut. Nah ini apakah, ini tadi Jenderal sudah nyampaikan ada program fast track tadi, itu program baru yang memang disiasati untuk jumlah yang banyak di Indonesia, terutama di Jatim. Dan ini apakah nanti akan ada semacam aturan teknis baru Pak, ketika nanti sudah mulai dibuka, mengenai mungkin soal biaya, kemudian prosedur persyaratannya, apa persyaratan kesehatannya mungkin. Kalau kemarin harus lengkap hasil tes web, mungkin kalau di scan apakah memang harus nggak perlu tes web, tapi yang penting ada tanda kartu vaksinasi atau semacam apa Pak? Mungkin update terbaru. Kalau memang Bismillah insya Allah amin dicabut larangannya. Ya, terima kasih dulur-dulur. Jawa Timur selalu siap. Kita hanya menunggu komando dari sana. Kita sudah selalu koordinasi dengan Otban, dengan KKP di Surabaya, ya, Angkasa Pura. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Bila tanda-tanda
kepastian itu sudah ada, maka kita sudah tinggal pencet saja tombol itu, langsung ini sudah siap, langsung kita sudah siapkan semuanya. Perangkat-perangkat kemarin kita sudah kita koordinasi beberapa kali, ya, baik itu di Kanwil maupun di Otban maupun di Angkasa Pura, kita sudah koordinasi. Otomatis Mas, ketika itu nanti dari pemerintah Arab Saudi sudah membuka, otomatis dari pemerintah Indonesia itu mesti memberikan sebuah kriteria. Apa, bagaimana, ya, kemudian siapa saja yang diperbolehkan untuk berangkat umroh dan haji. Saya yakin kriterianya adalah semuanya berpihak kepada jamaah haji dan umroh. Ya, jadi kalau seandainya kemarin itu adalah yang jelas di sini vaksin itu pun itu sudah sampai 3 berarti. 1, vaksin meningitis sudah otomatis. Yang kedua, vaksin tahap pertama dan yang kedua adalah tahap kedua. Berarti paling enggak 3. Nah, dan swab itu sudah otomatis, itu sudah tidak bisa diganggu gugat, itu pasti karena swab itu adalah dalam rangka untuk menunjukkan memang betul-betul apakah ini masih dia memiliki kondisi yang sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak. Maka prokes, protokol kesehatan ketat itu harus tetap kita jaga. Dan perlu kita ketahui bersama, memang di Indonesia ini bagaimana memberikan sebuah ketetatan, ya, yang kepada jamaah itu agar dapatnya memang jangan sampai itu dilanggar oleh jamaah itu sendiri, sehingga ini merugikan Indonesia. Ini yang pernah terjadi yang kemarin, mohon maaf, kemarin umroh kemarin itu kan kita itu kan undangan, tapi sayang undangan itu tidak dimaksimalkan undangannya, sehingga mohon maaf ada yang kemarin itu menggunakan swab yang kurang standar, sehingga begitu terkena yang tercoreng bukan jamaah itu saja, tetapi yang tercoreng adalah Indonesia. Nah ini maka dari itu kami sangat berharap kepada jamaah umroh, apalagi jamaah haji ini, ikutilah prokes protokol kesehatan, ya. Prokes protokol kesehatan itu harus betul-betul diterapkan karena sekarang ini, ya, ini luar biasa. Ketetatan ya. Yeah. Ya, pengetatan yang luar biasa dari Arab Saudi. Jangan sampai pengetatan di kita itu sudah ketat, tetapi di sana itu tidak diakui oleh Arab Saudi. Karena apa? Karena dari kecerobohan dari jamaah itu sendiri. Sehingga ini akan menafikan, akan mengalahkan, dan akan memberikan warna yang tidak baik kepada Indonesia yang mayoritas terbanyak jamaah umroh maupun hajinya. Jadi kita memang terkenal, Mas, jamaah haji maupun umroh Indonesia itu sudah banyak dan konsumtif. Sudah banyak dan konsumtif. Jadi luar biasa. Hingga sampai detik ini, kemarin mohon maaf, karena jamaah umroh dan jamaah haji ini, jamaah umroh khususnya, kemarin tidak diberangkatkan, sehingga banyak di sana terjadi kocar-kacir. Karena sumber-sumbernya itu adalah ya dari jamaah umroh itu. Yang wabil khusus adalah jamaah Indonesia yang setiap berangkat itu kopernya lemet-lemet, tapi begitu pulang kopernya itu banyak yang hamil, alias besar-besar. Nah ini, begitu tidak ada umroh, maka kelimpungan ini orang Arab Saudi. Kelimpungan. Sehingga kemarin, mohon maaf, ini kita Indonesia itu mendapatkan kurma itu berapa ton itu dari Arab Saudi. Ya, ini mudah-mudahan itu memang ya memang untuk sedekah kepada Indonesia, dan mudah-mudahan itu memang
kondisi di sana sakit oke begitu, tidak ada yang membawa, akhirnya dibawalah ke Indonesia. Berarti memang ini Pak ya, benar-benar terdampak. Jadi di Arab Saudi juga mengalami situasi yang benar-benar bahasanya kelimpungan juga dengan adanya pandemi COVID ini. Bukan berarti membatasi ini dalam rangka untuk aneh-aneh, tapi memang ini karena pandemi COVID, masalah kedaruratan kesehatan secara internasional, maka harus menerapkan semacam pelarangan sehingga akhirnya juga berdampak pada sektor perekonomian yang ada di Arab Saudi juga. Luar biasa ini. Berarti emang di Jawa Timur atau di Indonesia berupaya untuk semaksimal mungkin menerapkan segala bentuk aturan yang memang nanti akan diberlakukan, maka ketika nanti sudah siap dan sudah dibuka, maka bisa langsung ready untuk berangkat umroh. Amin. Bapak, soal calon jamaah, ini mungkin sedikit Pak, atau terakhir ini, soal calon jamaah haji yang masih batal berangkat, tapi sudah setor biaya ke pihak Biro Perjalanan Umroh. Ini apakah memang ada ini Pak, intervensi dari Kemenak untuk memberikan opsi win-win solution, karena muncul suatu semacam anggapan masyarakat yang batal berangkat untuk lebih memilih ya udah saya ambil uangku saja, kemudian nah ini bagaimana, muncul semacam kebingungan bagaimana prosedurnya, apakah ini memang diperbolehkan atau berapa persen yang diperbolehkan. Ini apakah memang ada intervensi dari Kemenak untuk memberikan win-win solution mengenai pengembalian uang atau memang ada opsi lain Pak? Nah ini seperti apa nih Bapak? Baik, itu yang umroh atau yang haji, Mas? Yang umroh Pak, umroh, spesifik umroh mawon. Yeah. Umroh. Ya, oke. Umroh itu mohon maaf, Mas. Umroh itu ini kan sudah ada pembagian kapling, Mas ya. Oh, yeah. Pembagian kapling. Keterkaitan dengan haji itu haji reguler itu adalah ditangani pemerintah. Kemudian kaitan dengan umroh dan haji khusus itu ditangani oleh swasta. Ya, jadi kami hanya bisa menghimbau kepada jamaah, kepada yang PT, ya, agar dapatnya apa yang diinginkan oleh jamaah itu tolong dipenuhi. Karena mohon maaf, Mas, sekarang ini travel mohon maaf itu juga kelimpungan. Sepakat, jelas. Ya, karena tidak ada masukan, ini kami beberapa kali visit kepada travel, itu banyak sekali travel itu yang sudah gulung tikar. Ya, sekarang untuk sekarang sudah mulai bangkit. Yang dulu dia sudah punya karyawan, sekian karyawan dia harus membayar. Tetapi tidak ada masukan. Sekarang yang terjadi, kondisi real di lapangan, hanya travel yang memiliki bisnis yang lain, itu yang masih bisa bertahan. Bagi yang travel yang hanya berbicara tentang umroh, sudah Mas, banyak gulung tikar, banyak yang dijual Mas. Karena banyak yang dijual. Iya, banyak yang dijual. Harganya dulu kalau travel umroh itu sekitar 1,5. Sekarang kemarin kami mendapatkan informasi cukup 750. Itu situasi dan mengendaki seperti itu. Maka karena ini kondisi yang seperti itu, ya kalau seandainya jamaah itu menginginkan uangnya diambil, ya silahkan diambil. Oke. Ya. Kalau seandainya itu masih percaya dan masih untuk umroh, ya sudah, berangkat dan tidak berangkat itu hari ini bukan oleh travel, tetapi karena memang oleh Arab Saudi. Tentunya di situ ketika nanti berangkat, satu, harus prokes, harus ketat. Yang kedua, tentunya biaya ini juga lebih dibandingkan dengan hari-hari atau tahun-tahun sebelumnya. Karena sudah umrohnya mepet, waktunya sedikit, biayanya tinggi, risikonya juga tinggi. Ini yang terjadi hari-hari ini. Maka itu karena wilayahnya wilayah teman-teman di travel, maka itu
kami dari pemerintah hanya bisa menghimbau kepada para travel agar dapatnya terjadi hubungan yang baik antara calon jamaah umroh dengan pihak travel tadi. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diharapkan seperti yang travel-travel sebelumnya, ya, sehingga kasihan kepada seluruh jamaah, sudah dimanipulasi, sudah terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, gitu. Oke, Mas. Pak, apakah ada jumlah travel, Pak, yang travel umroh yang tutup, atau mungkin jenengan ada data kalkulasinya, ada berapa puluh atau berapa ratus di Jawa Timur mungkin, Pak? Mungkin terakhir sebagai Ya, ulasan mawon, ya. halo. Siap. Ya. Hari ini travel yang ada di Jawa Timur yang namanya PPIU, Mas, ya, itu sebanyak 125, Mas. Se-Jawa Timur ada 125. Sedangkan PIHK-nya ada 28 se-Jawa Timur. Jadi umrohnya 125, PIHK-nya adalah ada 25. Ini yang ada di Jawa Timur, Mas, berkaitan dengan pemberangkatan travel yang memiliki izin untuk memberangkatkan umroh dan haji khusus. Nah, kemarin kami juga mendapatkan informasi, Mas, ini bagaimana Pak Kabid? Ini haji reguler itu semuanya sudah vaksin, ya. Tapi kami ini haji khusus, biayanya besar, ya. Tapi kok belum ada vaksin? Jawaban kami masih tetap menunggu, kita masih tetap menunggu. Karena hari ini kita tidak tahu, kita tetap menunggu dan husnudon kepada pemerintah, karena pemerintah Arab Saudi sampai detik ini belum membukanya. Tentunya kalau seandainya itu sudah membuka, karena namanya jamaah haji khusus, maka tentunya ini jalannya sudah jalan khusus. Ya, bukan lagi jalan biasa, adalah jalan-jalan tol. Saya katakan seperti itu. Sambil kita menunggu keputusan dari Arab Saudi. Oke, siap. Pak, dari 125 yang tutup, Pak, karena kondisi pandemi ini, karena terdampak pandemi, mungkin terakhir jumlah yang tutup ada berapa? Ya. Alhamdulillah, Mas, untuk Jawa Timur ini tidak sampai tutup. Tapi ya kembang kempis. Alhamdulillah. Ya, ambekane rada dawa. Ini yang diketemukan ini banyak dari luar Jawa, Mas. Luar Jawa itu kemudian karena dia tidak mampu untuk menunjukkan, tidak mampu untuk membayar karyawan dan sebagainya, dia masih punya sesuatu yang harus dilaksanakan, sehingga dijual, travelnya dijual dan dibeli oleh teman-teman di wilayah Jawa Timur. Ya, maka perkembangannya gitu. Kalau seandainya itu membuka dari proses dari awal kan cukup panjang, sehingga yang lebih mudah adalah langsung membeli travel yang sudah ya kondisinya ya kurang membaik lah begitu, sehingga dibeli, sehingga ini kemudian dia pindah domisili di Jawa Timur, itu yang terjadi. Tapi alhamdulillah Jawa Timur ini karena banyak travel yang di kita itu banyak ada kegiatan-kegiatan selain dari travel. Ada penunjang 1, 2, 3. Sehingga dia masih tetap bisa menghidupinya untuk karyawan dan untuk kantor, operasional kantor dan sebagainya masih bisa menghidupinya. Dulur-dulur Tribun Jatim dan pembaca Surya tadi begitu gamblang disampaikan oleh Pak Muhammad Nurul Huda, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Jadi kondisi pandemi COVID dari 2020 kemarin sampai 2021 ini memang benar-benar mempengaruhi kebijakan di pemerintah Arab Saudi yang sifatnya internasional, dan sehingga hampir semua negara, ada 20 negara termasuk Indonesia yang masih tidak bisa diperbolehkan atau masih dilarang untuk melakukan aktivitas perjalanan termasuk untuk penyelenggaraan ibadah umroh. Dan sudah disampaikan dari pihak Kemenak Jawa Timur melalui Pak Muhammad Nurul Huda, memang
di Jawa Timur dan di Indonesia sudah mempersiapkan semuanya. Ketika nanti memang sudah kebijakan pelarangan itu dicabut oleh pemerintah Arab Saudi, maka Indonesia siap langsung berangkat dan Indonesia siap akan mematuhi atau memastikan diri untuk benar-benar patuh dengan protokol aturan yang memang akan diberlakukan nanti. Dulur ketika pencabutan larangan itu benar-benar sudah ada. Dulur demikian obrolan kami seputar optimisme Kementerian Agama RI dalam mengupayakan pembukaan layanan ibadah umroh untuk warga Indonesia di tahun 2021 yang begitu gamblang dipaparkan oleh Bapak Muhammad Nurul Huda, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur secara makro, mikro, dan kontekstualisasinya dengan kondisi pandemi COVID atau kondisi new normal pandemi di tahun 2021. Tetap pantengin terus informasi kami di Tribun Jatim Network, baca koran Surya tiap pagi, termasuk informasi yang dilansir oleh situs Tribun News Network seluruh Indonesia. Mohon maaf para palu manakala ada kekurangan ucapan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.